Sobat Otan juga jago berekspresi loh. Bukan dia, Om Editor. Ini sih lagi cembetut. Nih Otan pamerin, jagoan-jagoannya tukang senyum dan ahlinya ketawa. Dari pelosok Afrika, kita sambut si burung unta. Senyumnya menawan banget sih kamu, Sob. Hihihi, ada yang gak mau kalah nih. Dari dalam laut Atlantis, ada yang mau pamer senyum juga. Wah, kalau lihat senyumnya bikin meleleh. Wah, kali ini dia bawa pasukan, teman. Si muka ramah lumba-lumba ikutan pamer senyum. Wow. Eits, tapi ternyata tidak semua Sobat Otan ini memang benar-benar bisa menunjukkan perasaannya lewat ekspresi. Ada yang emang dari sananya, muka dan bentuk bibirnya terlihat senyum atau ramah ketika dilihat. Seperti bibir si panda dan alpaka ini juga. Rupanya bentuk muka dan garis bibirnya kalau dilihat dari sisi tertentu akan terlihat seolah sedang senyum, alias ekspresi ketika senang. Walaupun sebetulnya dia sedang biasa aja gitu. Beda lagi kalau hewan-hewan seperti anjing dan primata, teman. Sobat-sobat Otan ini memang terkenal karena mampu berempati dan menunjukkan perasaannya lewat ekspresi. Kayak si anjing bulldog yang lagi seneng ini. Dan si makaka yang senyumnya gemesin banget kayak gini. Kalau ini sih Otan gak tahan, jadi pengen ikutan senyum. Loh, kok ada suara ketawa ngekek? Kenalin teman, kalau ini si ayam ketawa. Buat si ayam, ini adalah kokokan normal untuk bersaing dengan sesama jantan. Tapi buat manusia, suaranya ini justru mirip kayak suara tertawa sampai terkekeh-kekeh. Kalau mau latihan ngelawak di depan si ayam kayak paman ini, udah pasti dijamin ada yang ketawa. Lucu nggak lucu? Jangan ketawa dulu, belum lucu. Iya, sabar. Wih, lagi ada yang mau panen nih. Otan ikutan siapa tahu nanti Otan kebagian juga. Hei, apa itu? Kok besar sekali? Paman Editor, coba gambarnya diperjelas. Loh, itu kan Sobat Otan ikan mas. Tapi kok ukurannya besar sekali? Apa dia anakan ikan mas raksasa penghuni Danau Toba? Yang jelas sih Otan percaya kalau ikan mas yang dibudidaya di Danau Toba ukurannya bisa besar-besar tuh. Bahkan ada yang pernah sampai 25 kg loh per ekornya. Sebenarnya pertumbuhan ikan mas ini tergantung pada pasokan makanan dan juga suhu airnya. Protein yang tinggi juga dapat membuat ikan mas jadi lebih cepat besar. Selain pasokan oksigen yang cukup, air harus bersih. Dan yang paling penting, tidak ada predator alaminya. Gak heran kan kalau ikan mas yang dibudidaya di Danau Toba ini ukurannya bisa besar-besar? Air danaunya bersih, pasokan oksigennya berlimpah, suhu airnya hangat. Paten lah! Ngomongin soal ikan mas yang ada di Danau Toba, Otan jadi teringat cerita rakyatnya, teman. Di mana dulu ada seorang pria bernama Toba yang hendak mengisi waktunya untuk memancing. Karena arus sungainya terlalu deras, tidak ada satupun ikan yang terkena kailnya. Toba pun mulai kesal, dan ketika ia berniat untuk pulang, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kailnya. Tarikannya sangat kuat, dan benar saja, ternyata seekor ikan mas dengan ukuran besarlah yang ia dapat.
Toba pun terlihat sangat gembira, lalu membawanya pulang ke rumah. Toba yang kegirangan seketika terkejut melihat sesosok wanita cantik tepat di mana ia menaruh ikan mas tersebut. Toba sempat marah dan mempertanyakan ikan hasil tangkapannya pada wanita itu. Dan wanita itu pun menjawab kalau dialah ikan mas yang tadi Toba tangkap. Karena Toba hidup sendirian, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama dengan satu syarat. Kalau nanti mereka punya anak laki-laki, jangan pernah beritahu dia kalau dia adalah anak dari seekor ikan mas. Toba pun menyetujuinya. Setelah bertahun-tahun bersama, akhirnya mereka dikaruniai anak laki-laki tampan bernama Samosir. Sampai datang saatnya di mana sang ibu menyuruh Samosir mengantarkan makan siang untuk ayahnya di ladang. Di dalam perjalanannya, Samosir sering sekali berhenti sejenak untuk sekedar bermain sampai ia lupa waktu. Toba yang merasa lapar dan lelah akhirnya memarahi Samosir dengan kata-kata kasar. Bahkan ia sempat menyebut Samosir dengan kata-kata dasar anak ikan. Sang ibu pun mencoba menenangkan Samosir yang terlihat sangat sedih. Karena Toba sudah ingkar janji, akhirnya alam pun marah. Terlihat suara gemuruh air dan juga kilat menyambar di mana-mana. Sampai akhirnya terjadilah banjir dan badai besar yang menenggelamkan sebagian wilayah di sana. Dan membuat sang ibu kembali berubah menjadi ikan mas. Tapi ini hanya cerita rakyat ya teman, kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Ngomongin ikan mas, ikan yang satu ini memang tidak bisa dipisahkan dari acara adat orang Batak. Biasanya mereka menggunakan ikan mas untuk diolah menjadi arsik. Arsik adalah salah satu masakan khas Batak Toba yang biasa disajikan dalam beberapa acara adat seperti pernikahan dan juga kelahiran. Meskipun permintaan ikan mas cukup tinggi, tapi sayangnya orang yang budidaya ikan mas masih sangat minim. Banyak orang yang lebih memilih ikan nila karena pertumbuhannya yang cepat. Ya memang pertumbuhan ikan mas tidak secepat nila sih, tapi kalau tidak ada yang membudidayakannya, nanti ikan mas bisa hilang loh dari Danau Toba. Wih, udah pada megap-megap aja kalian sob. Pasti lapar ya. Sabar-sabar, ini Otan bawain makanan banyak buat kalian. Ayo, makan yang banyak ya, biar lekas besar. Kalau dilihat-lihat, ikan ini makan sambil minum air ya teman. Apa mereka nggak kembung ya? Sama seperti manusia, ikan juga memerlukan air untuk minum. Tapi mereka tidak dapat merasakan haus layaknya manusia. Pada dasarnya, ikan hidup di dalam air, sehingga mereka tidak merasakan dorongan yang kuat untuk minum. Nah, yang perlu kalian ketahui teman, ikan minum dengan cara menyerap air melalui kulit dan insang mereka tuh. Proses ini dinamakan dengan osmosis. Jadi jelas ya teman, kalau mulut mereka menggap-menggap di dalam air itu, belum tentu mereka minum air. Dan kalaupun terhisap ke dalam mulut, mereka bisa mengeluarkannya lagi kok melalui feses. Jadi mereka nggak bakalan kembung deh. Loh, ada apa ini? Kenapa banyak sekali ikan nila yang mati? Siapa yang tega melakukan hal ini pada kalian, sob? Tapi kenapa ikan mas baik-baik saja ya? Padahal kan kalian hidup berdampingan.
Sebentar. Oh iya, Otan ingat. Ikan mas ini kan punya daya tahan tubuh yang sangat baik. Tidak hanya itu, Sobat Otan ini juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya loh. Jadi air di Danau Toba ini kan kadang dingin, kadang hangat, tergantung musimnya. Nah, untuk beberapa ikan memang tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat, sehingga membuat mereka mudah sakit dan mati. Berbeda dengan ikan mas, meskipun cuaca ekstrim sekalipun, mereka mampu beradaptasi dengan baik tuh. Gak heran kalau ikan ini tersebar hampir di seluruh belahan bumi ya. Keren maksimal. Hei, kamu sedang apa? Ayo kembalikan Sobat Otan ke dalam kolam. Kasian, nanti dia bisa kehabisan nafas. Wah, sepertinya adik ini sedang menghitung sisik ikan ya. Jangan-jangan adik ini percaya kalau menghitung sisik dapat mengetahui usia ikan tersebut. Waduh, itu kan hanya mitos. Kebenarannya masih belum bisa dibuktikan. Lagian kalau sampai benar, masa umur ikan mas ini sampai puluhan tahun ya? Padahal kan ukurannya masih kecil.